Sekarang kita lanjut lagi ke konsep geografi. Untuk konsep geografi itu sendiri muncul dari Ikatan Geograf Indonesia pada tahun 1988 pada saat lokakarya dan seminar yang dilaksanakan di Semarang, yang mana pada kegiatan tersebut muncullah 10 konsep dari geografi itu sendiri. Nah, untuk ke-10 konsep geografi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsep lokasi, yang mana pada konsep lokasi ini menjelaskan tentang letak atau posisi suatu objek atau tempat. Itu kalau konsep lokasi. Nah, yang mana konsep lokasi ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya konsep lokasi absolut dan ada yang namanya relatif. Kalau konsep lokasi absolut itu sifatnya tetap, tidak berubah-ubah. Contohnya, apabila menjelaskan fenomena menggunakan sistem grid atau koordinat atau astronomis. Kalau contoh soalnya kayak gini, nah, Indonesia terletak di antara 6 derajat sampai 11 derajat dan 95 sampai 141 derajat bujur timur. Itu contoh soalnya untuk konsep lokasi absolut. Jadi letak Indonesia itu tidak mengalami perubahan, tetap mau bagaimanapun dilihat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya konsep lokasi relatif. Konsep lokasi relatif ini sifatnya berubah-ubah, tergantung cara sudut pandang seseorang melihat fenomena tersebut atau objek tersebut. Contohnya kayak gini, Indonesia kalau dilihat dari benua, Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan Australia kalau dilihat dari benua. Tapi kalau dilihat dari samudra, Indonesia ini terletak di antara India dan Pasifik. Itu kalau dilihat dari segi samudra. Tapi atau contoh simpelnya lagi kayak gini, nah, kalau dilihat dari Korem, rumah rumah si A lebih dekat dengan sekolah. Kalau dilihat dari Sukawati, rumah si B lebih dekat. Nah, jadi relatifnya kayak gitu konsep lokasi, tergantung sudut pandang kita melihatnya. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua itu ada yang namanya konsep jarak. Konsep jarak ini menjelaskan tentang jauh dekat atau lama perjalanan. Itu konsep jarak. Jauh dekat atau lamanya perjalanan yang akan ditempuh. Nah, untuk jarak juga ada dua, ada absolut sama relatif. Sama kayak tadi yo. Absolut itu tetap, relatif itu berubah-ubah. Nah, untuk absolut itu kata kuncinya eh, menggunakan satuan panjang kilometer, meter, sentimeter ataupun mil. Itu absolut. Contohnya kayak gini. Jarak Curug ke Bengkulu itu 85 kilometer. Itu udah pasti tidak akan berubah jarak Bengkulu. Nah, nggak mau seperti apapun dihitung. Yang kedua ada relatif. Relatif ini menggunakan satuan waktu. Namanya juga relatif berubah-ubah. Satuan waktu, menit, detik, jam. Contohnya kayak mana? Contohnya kayak gini nah. Si A berangkat ke sekolah menggunakan sepeda memakan waktu 10 menit. Si B berangkat ke sekolah menggunakan motor memakan waktu 5 menit. Si C berangkat sekolah dengan berjalan kaki memakan waktu 15 menit. Nah, jadi itu yang relatif berubah-ubah tergantung. Kemudian yang ketiga, kita masukin ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini kata kuncinya yaitu adalah yang menjelaskan apabila kalimat tersebut menjelaskan mudah atau tidaknya suatu wilayah atau lokasi untuk dicapai atau dituju. Nah, biasanya hal yang berkaitan dengan keterjangkauan ini ada medan areanya sulit atau tidak dijangkau, ada transportasinya, banyak atau tidaknya transportasi yang ingin mencapai suatu wilayah tersebut, dan komunikasi yang ada pada daerah tersebut. Contoh, untuk menggapai wilayah tempat terjadinya bencana longsor memakan waktu yang
lama dikarenakan kondisi wilayah yang jelek, transportasi yang kurang memadai, dan alat komunikasi yang tidak ada. Nah, itu merupakan salah satu contoh keterjangkauan. Atau bisa juga contohnya kalau seperti yang ada di wilayah kita, daerah-daerah terpencil. Nah, itu bisa dikaitkan dengan contoh keterjangkauan. Berikutnya lagi ada yang namanya konsep morfologi. Nah, untuk konsep morfologi itu sendiri merupakan atau menjelaskan tentang bentuk fisik atau relief dari muka bumi itu sendiri. Nah, jadi apabila nanti ada soal yang menjelaskan tentang bentuk fisik atau bentuk relief dari muka bumi itu sendiri, itu merupakan contoh dari morfologi. Contoh wilayah Rejang Lebong terletak di dataran tinggi dengan suhu udara yang dingin, dengan tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat sebagai pertanian, kayak gitu contohnya. Kemudian ada yang kelima, ada yang namanya konsep aglomerasi. Kalau konsep aglomerasi itu kata kuncinya atau menjelaskan tentang pengelompokan gejala terkait aktivitas manusia. Kata kuncinya ada pengelompokan. Contohnya apa? Contohnya perumahan BTN. Nah, di rumah BTN kelompok rumah BTN semua. Apalagi contoh yang lainnya, kawasan industri semua pada wilayah tersebut. Apalagi contohnya seperti pasar ini, ada pasar Bang Mego, itu semua itu orang berjualan semua di Bang Mego. Nah, itu kata kunci dari aglomerasi, pengelompokan. Yang keenam ada yang namanya konsep pola. Konsep pola ini menjelaskan tentang susunan atau bentuk persebaran fenomena yang ada di ruang muka bumi, baik itu yang bersifat alami maupun sosial budaya akibat aktivitas manusia. Kalau kita kasih contohnya kayak gini, nah, pola pemukiman atau tempat tinggal masyarakat di dataran rendah cenderung memusat, sedangkan dataran tinggi cenderung menyebar. Nah, itu salah satu contoh dari konsep pola, susunan bentuk. Dia mengikuti pola wilayah yang ada. Kalau dataran rendah tadi kan identik dengan kota. Kalau dataran tinggi tadi kan identik dengan desa. Kayak gitu. Berikutnya lagi, kita lanjut yang ketujuh. Masih ada 3 lagi. Yang ketujuh itu adalah konsep dari interaksi dan interdependensi. Nah, pada konsep ini menjelaskan tentang kegiatan timbal balik atau saling mempengaruhi suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi ada hubungan keterkaitan nih. Nah, yang mana pada konsep ini terjadi juga karena adanya perbedaan sumber daya pendukung antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, dampak dari adanya perbedaan sumber daya ini tadi terjadilah interaksi antar wilayah yang ada. Contohnya kayak gini, masyarakat desa, karena masyarakat desa ini pertanian, masyarakat desa tadi mengirim hasil pertanian ke kota, karena ini banyak sayur. Untuk masyarakat kotanya mengirim alat-alat teknologi ke desa. Jadi terjadilah interaksi atau timbal balik antara desa ke kota, saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedelapan, itu ada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan kata kuncinya atau menjelaskan tentang manfaat yang dimiliki suatu wilayah akan tetapi sifatnya relatif. Contohnya kayak gini, nah. Bagi masyarakat pegunungan, pantai itu merupakan hal yang sangat luar biasa karena bisa jadikan tempat liburan. Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, itu merupakan hal yang biasa-biasa saja. Kemudian bagi masyarakat pantai, daerah pegunungan itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Akan tetapi masyarakat pegunungan menganggap tersebut hal yang biasa. Nah, jadi tergantung manfaat wilayah tersebut.
Kalau orang yang berada di pantainya ngomong pantai tersebut, biasa aja lah pantai. Kalau orang Curug ngomong, weh, luar biasanya pantai. Tapi kalau orang Curug ngomong gunung tuh biasa-biasa. Tapi orang pantai ngomong luar biasa. Sama seperti halnya taman-taman bunga yang ada atau yang lagi hit pada saat sekarang ini yang ada di Curug. Contoh, taman bunga yang ada di daerah danau. Bagi orang danau tersebut taman bunga itu biasa-biasa saja, tidak ada nilai sama sekali. Tapi bagi daerah lain, orang-orang Curug, bagi orang-orang yang ada di daerah Bengkulu, itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Dijadikannya tempat rekreasi, tempat foto, tempat macam-macam lah. Nah, itu maksud dari nilai kegunaan. Kemudian yang ke-9, ada konsep diferensiasi area. Yang mana konsep ini menjelaskan perpaduan berbagai unsur baik itu alam maupun sosial yang mana akan menghasilkan ciri khas untuk wilayah. Hal contohnya kayak gini. Nah, desa dengan corak persawahan, sedangkan perkotaan dengan corak daerah pemukiman dan industri. Itu diferensi area. Kemudian kita masuk lagi yang terakhir, tereng. Yang terakhir itu adalah konsep keterkaitan keruangan atau asosiasi. Konsep ini menjelaskan keterkaitan terhadap persebaran fenomena yang ada di ruang muka bumi akibat kondisi fisik alam atau sosial manusia di suatu wilayah. Contohnya kayak gini. Nah, wilayah Rejang Lebong terletak di dataran tinggi dengan kondisi tanah yang subur sehingga masyarakat banyak bermata pencarian sebagai petani. Itu dari ke-10 konsep keterkaitan keruangan. Nah, itulah 10 konsep dari geografi. Kalau ada yang kurang paham, kurang ngerti, nanti next di study luring kita boleh kita diskusikan. Diucapkan thank you untuk partisipasi dan udah mau mendengarin